Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari ini bersama Ibu Gina Lastria dari SDIT Al-Falah dalam program pembelajaran virtual Gugus 3 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sing paling oke. Ya, anak-anakku sayang, pada hari ini Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan pada kalian yaitu adaptasi kebiasaan baru. Wajib memakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, dan Ibu mengingatkan kembali, jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi, yaitu buah dan sayur. Yang utama yaitu olahraga setiap hari agar badan kita sehat, jauh dari segala penyakit. Ya. Pada hari ini sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengecek nih alat tulis kalian. Sudah siapkah kalian belajar? Kalau sudah siap, coba Ibu tanya, sudah siap bukunya? Oh sudah, oke bagus. Pensil? Pulpen? Oke sudah siap. Kalau sudah siap, kita akan mulai belajar ini. Tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita mendapat kelancaran, kemudahan dalam belajar hari ini. Ya, kita udah siap belajar? Apakah hari ini kalian sudah siap? Siap. Kalau sebelum kita mulai materi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya anak-anakku sayang, hari ini kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 5 dan 6. Perhatikan ya dengan cermat ya. Kita mulai dari mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Apa saja ini revolusi bumi dan pengaruhnya? Yang pertama, selain melakukan rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari atau kala revolusi adalah 365/4 hari. Selanjutnya, lamanya revolusi ini juga digunakan untuk menentukan waktu 1 tahun. Selanjutnya, oleh karena kala revolusi bumi dalam setahun adalah 365/4 hari, maka setiap 4 tahun sekali revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Dan tahun yang terdiri atas 366 hari ini dikenal dengan tahun Kabisat. Nah, dalam tahun Kabisat ini terdapat penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Apakah di tahun 2021 mengalami tahun Kabisat? Oh, tidak. Ya, betul. Hebat anak-anakku sayang. Jadi, tahun 2021 itu
tidak mengalami tahun kabisat. Jadi 4 tahun akan datang akan mengalami tahun kabisat lagi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perhatikan revolusi bumi ini. Nah, di sini adalah gerakan bumi berevolusi. Nah, bumi juga bisa berrotasi. Rotasi itu adalah perputaran pada porosnya. Jadi, bumi itu melakukan gerakan dalam satu hari, melakukan kegiatan 2 kali gerakan, yaitu revolusi bumi dan rotasi bumi. Lebih lengkapnya rotasi kalian pelajari pembelajaran yang lalu. Selanjutnya, pengaruh revolusi bumi adalah sebagai berikut. Apa saja nih pengaruh revolusi bumi di bumi kita? Yaitu penanggalan kalender Masehi atau Samsia yang memiliki jumlah hari dalam setahun sama dengan kala revolusi bumi, yaitu 365 atau 366 hari. Yang kedua, terjadinya gerak semu matahari. Gerak semu matahari ini merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Hal ini disebabkan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Selanjutnya, adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Selanjutnya, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Hal ini dikarenakan perpaduan antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika, yaitu garis semu matahari. Nah, peredaran periode 21 Maret sampai 21 September itu di kutub utara itu mendekati matahari. Sebaliknya, kutub selatan itu menjauhi matahari. Jadi belahan bumi utara itu siangnya lebih lama daripada belahan bumi selatan. Dan sebaliknya, tanggal 21 September sampai 21 Maret belahan bumi selatan mendekati matahari. Sebaliknya, belahan bumi utara itu menjauhi matahari. Maka belahan bumi selatan lebih lama dari waktu siangnya daripada belahan bumi utara. Paham anak-anak? Ya. Kalau paham, kita lanjutkan. Pengaruh revolusi terhadap keadaan 4 musim. Nah, pengaruh dalam revolusi dalam bumi kita ini ada 4 musim, yaitu tanggal 23 September awal musim gugur di belahan bumi utara. Sebaliknya awal musim semi di belahan bumi selatan itu ada di musim semi. Selanjutnya tanggal 22 Desember awal musim dingin di belahan bumi utara. Di awal musim panas di belahan bumi selatan. Periode selanjutnya tanggal 21 awal musim seminya di belahan bumi utara. Nah, musim gugurnya di belahan bumi selatan. Periode keempat 21 Juni awal musim panas di belahan bumi selatan. Oke anak-anak? Ya, bumi kita indah ya. Selanjutnya kita akan bahas menentukan kata kunci pada teks non-fiksi. Yang pertama-tama kita akan menginformasi dari teks dapat ditemukan dengan mengidentifikasi kata kunci terlebih dahulu. Yang kedua, judul dalam suatu teks merupakan bagian awal untuk
kunci pada judul teks tersebut dapat ditandai, kemudian dicari maknanya satu persatu ya. Selanjutnya, yang kelima, kata kunci yang kamu ketahui maknanya dapat dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selanjutnya, dengan mengerti makna dari setiap kata kunci yang ditandai sama kalian, maka kita dapat menemukan perkiraan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Selanjutnya, pada pembelajaran ke-6 kita sudah mempelajarinya. Jadi kita baca-baca lagi tema 6-nya, oke? Ya, kita selanjutnya akan bahas. Masih semangatkah hari ini? Ya, harus semangat walaupun kita belajar di rumah. Selanjutnya kita akan membahas menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama, informasi dari teks non-fiksi ini didapatkan dengan membaca teks secara cermat. Jadi dari awal sampai akhir ya membacanya. Yang kedua, kita dapat membaca dengan cara memindai kemudian kata-kata yang penting terdapat pada setiap paragraf. Jadi memindai mana yang kata yang penting ini. Selanjutnya, setelah kata-kata penting, kamu dapat menyajikan informasi dari teks non-fiksi tersebut. Jadi bisa memberikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya, sebelum menyajikannya, kamu terlebih dahulu menentukan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Pokok-pokok pikiran Ibu sudah menjelaskan di bab sebelumnya ya. Selanjutnya, pokok pikiran apa? Masih ingat kan? Ayo, pokok pikiran itu adalah ide utama suatu paragraf yang letaknya ada di awal, tengah, atau akhir paragraf. Jadi bagaimana tergantung paragraf tersebut. Selanjutnya, setelah menentukan pokok pikiran, kamu dapat menyajikan informasi dari teks dalam bentuk rangkuman. Jadi kalau kalian sudah menentukan pokok pikirannya, kalian merangkum di buku tulis kalian. Selanjutnya, Ibu ada suatu artikel yang judulnya Sumbatan Air dan Banjir. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya yang menyebabkan air terkena polusi yaitu ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai. Tidak ada ruang bagi air untuk mengalir karena terhambatnya oleh sampah tersebut. Tak kelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan yang kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi risiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar, serta sanksi tertentu apabila kita mengetahui aturan. Tutup
Febrian Atahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestarian Kota Tua Jakarta. Nah, Ibu mengambil artikel ini dari sumber http nationalgeographic.co.id, berita tahun 2015 tanggal 11 bulan 11, sumbatan air dan banjir. Nah, kalian sudah menyimak artikel yang kalian sudah menyimak artikel yang Ibu bacakan tadi ya. Ibu ada suatu pertanyaan. Analisis informasi yang dijadikan di artikel di atas, identifikasilah kewajiban yang tidak dilakukan oleh masyarakat. Apa nih yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat? Dan jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Nah, Ibu ada jawabannya. Kalian setuju atau tidak? Kewajiban yang tidak dilakukan masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Akibat kelalaian tersebut, banyak sampah di sepanjang sungai yang menyebabkan air meluap dan terjadilah banjir. Setuju? Oke, kalau setuju, lanjut ya belajar hari ini ya. Oke, masih fokus kan? Ya, kalau masih fokus, kita akan manfaat pelaksanaan kewajiban masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Manfaatnya apa nih menjaga kebersihan? Yang pertama, lingkungan menjadi sejuk dan nyaman. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, tidak mudah terkena bencana alam akibat lingkungan kotor, misalkan banjir, longsor, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jika pelajar atau masyarakat tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka ada akibat yang dapat ditimbulkan. Di antaranya sebagai berikut. Apa saja nih? Yang pertama, lingkungan menjadi kotor dan tidak dilakukan untuk beraktivitas. Yang kedua, penduduknya mudah terserang penyakit. Nah, di musim hujan sekarang ini banyak penyakit yang berkeliaran. Bagaimana kita menjaga kesehatan badan kita? Yang ketiga, mudah terjadinya banjir dan tanah longsor. Tahun ini Jakarta pun terkena banjir kembali. Ya, selanjutnya, ya anak-anakku sayang, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Hari ini kita akan bahas interval nada D mayor. Apa sajakah yang ada di nada D? Tangga nada D mayor diawali dengan nada D sebagai nada pertama. Urutan tanda nada D mayor yaitu D, E, F, G, A, B, C, D aksen. Sesuai dengan interval nada C mayor, maka akan mendapat interval nada 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1. Interval nada tersebut belum sesuai dengan interval nada C mayor, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jadi, ada tangga nada yang harus dinaikkan agar interval nada tersebut berubah biar benar, yaitu nada tersebut adalah nada F dan C. Nada F menjadi fis dan nada C menjadi cis. Dengan begitu, interval nada mayor akan berubah menjadi D, E, fis, G, A, B, cis, D aksen. Sama halnya dengan interval nadanya, yaitu menjadi 1, 1,
mayor sama, tapi beda dengan tanda nadanya ya. Tanda nadanya G mayor diawali dengan nada G sebagai nada dasar atau nada pertama menjadi do. Urutan tanda nada G mayor yaitu G, A, B, C, D, E, F, G aksen. Sesuai dengan interval nada C mayor, maka akan mendapat interval nada 1, 1, setengah, 1, 1, setengah, 1. Interval nada tersebut belum sesuai dengan interval nada C mayor, yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, agar kita bisa mengubahnya, ada tangga nada yang harus dinaikkan agar interval nada berubah. Nada tersebut adalah nada F. Nada F menjadi vis. Dengan begitu, interval nada mayor akan berubah menjadi yaitu G, A, B, C, D, E, vis, G aksen. Nah, itulah tanda nada G mayor. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Oke, hari ini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengaruh revolusi terhadap bumi adalah penanggalan tanggalan Masehi atau Samsia, gerak semu matahari, pergantian musim, dan terjadinya lama waktu siang dan malam. Ada rasi bintang yang berbeda-beda. Yang kedua, karangan non-fiksi adalah karangan yang bersifat objektif dan berdasarkan kepada fakta serta kenyataan. Yang ketiga, setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan seimbang. Yang keempat, interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain yang diukur tinggi rendahnya. Ya, di sini Ibu memberikan pesan moral untuk kalian. Mari pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang baik. Jaga bumi dan dia akan menjagamu. Itu adalah jangan buanglah sampah sembarangan. Itu akan menimbulkan bencana. Ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana tingkah laku kita di dalam di muka bumi ini. Kalian yang menentukan mau bencana alam atau tidak. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sama Bu Gina sudah selesai.